Halo pemirsa Cokro TV, saya kembali bersama Pak C. Suhadi lagi. Pak, selamat datang untuk yang kesekian kalinya di Ya. Cokro TV, Pak. Selamat datang. Selamat bertemu Ini kembali terima kasih juga. di sela kesibukannya Pak Suhadi Iya. selalu bisa menyempatkan hadir. Ini ada dua hal yang ingin kita bicarakan, tapi nanti segmennya terpisah, Pak. Ini yang hal kedua nanti di episode malam berikutnya. Yang pertama ini tentang kan kemarin Pak Suhadi menyatakan bahwa tim hukum Merah Putih dan Peradi Bersatu mengajukan ke Mahkamah Agung agar menerbitkan SEMA. Apa? Oh, Perma. Perma. Ya, Perma. Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung. Ya. Nah, itu kemudian langsung ditanggapin tuh sama Refli Harun. Refli Harun bilang bahwa itu usulan konyol. Karena kata dia pra-peradilan itu adalah hak. Jadi seakan-akan meminta MA itu untuk mengeluarkan perma itu konyol karena membatasi hak individu, hak asasi untuk melakukan rapid. Itu satu. Padahal Pak Suhadi menyatakan, sudah berkali-kali menyatakan juga di sini bahwa perma itu tujuannya bukan untuk membatasi hak, tapi untuk minta supaya hakim itu, ini pengikat ke dalam lah, ke bagian pengadilan, sistem peradilan, agar hakim tahu mana yang pra-peradilan yang abuse of procedure. Nah, ini kan yang dihindari. Ya. Gitu. Itu satu. Yang kedua soal PT-UN, Pak. Ini rame kemarin di salah satu TV swasta ya, di podcast yang talk show yang selalu rame, dan Roy Suryo datang. Roy Suryo tuh selalu jadi favoritnya itu di talk show itu, Pak. Nah, PT-UN itu kan membahas soal keputusan terbaru dari PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang menolak gugatan keberatan UGM dan menguatkan putusan KPI, Komisi Informasi Pusat, yang memerintahkan pembukaan dokumen akademik Jokowi. Terus ada pernyataan itu dari salah satu peserta talk show itu, UGM bisa dipidana kalau menolak, gitu katanya. Jadi ini kok larinya ke PT-UN lagi? Ini Pak Suhadi juga udah berkali-kali bicara kan. Ini kok ranahnya PT-UN, dan Pak Gayus juga menyatakan itu baiknya ke PT-UN, bukan ke ranah pidana gitu. Jadi ada dua hal ini yang mau kita bicarakan di segmen pertama ini, Pak. Baik. Segmen kedua nanti tentang Pak Jokowi. Ya. Respon Pak Jokowi langsung terhadap Roy dan Tifa. Ya. Wah, itu juga fresh from the oven itu, Pak. Respon Pak Jokowi langsung. Oke. Kita yang pertama dulu, Pak, soal Perma dan soal PT-UN. Silakan, Pak. Jadi berkaitan dengan masalah Perma, terus kemudian juga Perma itu kita fokuskan kepada masalah Prapit, itu bukan menghilangkan hak ya dari seseorang untuk mengajukan Prapit, bukan. Kita sepakat banget kok Prapit itu memang harus dilaksanakan dan merupakan hak daripada individu orang yang sedang tersangkut masalah. Kita sepakat itu gitu kan. Cuma dalam kaitan ini yang kita mau sikapi, Prapit berulang-ulang ini. Prapit yang dicicil ini loh yang kita sikapi gitu kan. Loh kalau Prapit ini terus seperti ini, kan tempo hari juga kita pernah membahas. Ini bentuk daripada sebuah proses hukum yang benar atau yang tidak. Gitu. Nah, kita juga jangan melihat kepada Prapitnya saja nih berkaitan dengan masalah ini yang dikatakan oleh Refli Harun itu sebagai hak, tetapi juga kepada undang-undang kan dalam kaitan ini. Apa? Kan yang namanya persidangan ya, itu kan harusnya itu kan dibikin sederhana, cepat dengan biaya ringan. Ya. Itu semangatnya seperti itu gitu kan, ya. Loh kalau ngurusin Prapit berbulan-bulan, emangnya nggak ada kerjaan negara ini kan, ya. Proses hukum ya berkaitan dengan masalah Prapit itu kan bukan semua segala-galanya selesai di situ, bukan. Tapi di dalam pokok perkara. Makanya kita meminta Perma itu atau kita meminta kepada Mahkamah Agung mengeluarkan Perma, semangatnya itu untuk membatasi. Bukannya kemudian semua bisa dicicil, terus kemudian juga dianggap itu merupakan bagian dari perkara-perkara yang ada. Itu salah menurut saya. Dan itu konyol kalau itu dianggap sebagai bagian daripada perkara. Ya. Perkara dalam kasus ini ya berkaitan dengan masalah laporannya Pak Jokowi. Itu kan berkaitan dengan perkara
penistaan, ya, perbuatan tidak menyenangkan, dan juga pengeditan. Itu kan kasusnya sama dalam kaisan ini. Jadi jangan dong itu dianggapnya setiap kali sprindik itu dianggap sebagai objek perapit. Salah seperti itu gitu kan. Yang kita mau ya udah memang itu hak ya, satukan aja ya. Kita ini sesama lawyer kok, ngerti gitu kan. Ya. Kenapa mesti dicicil-cicil begitu? Dipretelin ya kan? dulu Pak, Dipretelin dulu. satu-satu. Harus kan satuin aja dalam satu gugatan prapit, ya kan, berkaitan apakah itu dengan penyitaan misalnya, atau mungkin dengan masalah apa namanya pencekalan, penetapan tersangka dan sebagainya. Jadikan satu, ya. Karena kenapa? Saya katakan jadikan satu. Loh, ini kan perkara udah mau menjelang persidangan, ya. Kenapa kita harus dibilang jadikan satu? Ya supaya sederhana, cepat dengan biaya murah itu tercapai. Dalam kasus karena kita semangat malah sudah masuk ke persidangan kan Pak? Iya, kan harusnya seperti itu. Harusnya kan nggak perlu dicari-cari celah untuk jangan masuk pokok perkara. Kalau boleh saya katakan, ini kan berarti memang tujuannya ya bagaimana supaya perkara ini berlarut-larut, tidak masuk kepada pokok perkara, malah kalau bisa lupa pokok perkaranya gitu kan. Nah ini kan nggak benar dong kalau begini caranya. Apalagi dia udah mengatakan bahwa dia yakin 100%, 99% bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Kenapa dia mesti takut? Kan kalau saya lihat begini, ini kan kayak buying time, ya kan? Satu diajukan, besok lagi diajukan lagi, besok lagi diajukan. Sekarang saya tanya juga, kepentingan dia mengajukan prapit berkali-kali ini kepentingannya apa? Kalau tidak mau menunda waktu untuk menghindari pokok perkara. Kan itu. Nah, sekali lagi saya katakan ya, tidak konyol. Kan kita juga tahu setiap kali undang-undang itu dibuat, undang-undang itu tidak berdiri sendiri, ya. Ini saya jelasin, ya. Undang-undang dibuat itu pasti punya turunan daripada undang-undang itu. Turunannya apa? Turunannya adalah perma atau sema, ya. Itu dua-duanya turunan daripada undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, ya, itu dirangkum di situ dalam bentuk apabila adanya kekosongan hukum, ya, kan nggak mungkin juga ada yang kekosongan hukum bikin undang-undang dulu ke DPR, ya kan, baru kemudian diberlakukan seperti itu. Loh, terus negara ini mau ngapain jadinya kan gitu kan? Makanya pentingnya daripada turunan tadi itu dibenarkan dalam undang-undang ya berkaitan dengan masalah ini ada undang-undang ya terus kemudian ada turunannya dibuat untuk apa? Untuk mengisi kekosongan juklak juknisnya itu juklak juknisnya seperti itu gitu kan ya jadi apa yang salah? Nggak ada yang salah. Nah kaitan kita meminta perma ya tentunya juga kan bagian daripada turunan daripada undang-undang yang ada baik undang-undang kehakiman maupun undang-undang Mahkamah Agung. Tapi kaitan ini yang kita fokuskan berkaitan dengan terbitnya perma itu berkaitan dengan masalah undang-undang kehakiman. Apa di sini kekosongannya tadi? Yaitu tadi prapit berkali-kali, sedangkan ajas berkaitan dengan masalah kehakiman ya itu kan punya ajas hukum ya yang kita kenal dengan sederhana, cepat dengan biaya murah. Betul. Itu kan harusnya dijadikan pegangan. Makanya saya lihat di sini ya, ini juga kelihatannya pembuat undang-undang ini tidak cermat dalam kaitan menggelontorkan prapit yang berkali-kali seperti ini. Kan penafsirannya seperti itu. Apakah memang tujuannya juga sama, prapit itu harusnya sekali, tapi jadi multi tafsir begitu diberlakukan. Ini kan nggak ada yang bisa disalahkan, DPR juga nggak bisa disalahkan, Roy Suryo juga penasihat hukumnya nggak disalahkan. Tapi masyarakat yang mencari keadilan bingung lihatin ini. Loh kok jadi seperti ini? Ingat loh, kita selalu mengatakan baik KUHP dan KUHP yang baru ini ya menganut hukum modern. Ya kan? Loh kalau dibertele-telekan seperti ini, kan kesannya jadi nggak modern dong. Kesannya menjadi keterbelakangan lagi. Bertele-tele, ya kan? Terus juga tidak fokus pada suatu masalah memang yang harus cepat diselesaikan. Terus juga kesan sederhananya juga tidak ada. Ini kan melanggar undang-undang dong. Ya.
peraturan ini undang-undang KUHP ini ya dengan undang-undang kehakiman kan jadi benturan dong. Ya. Kenapa benturannya? Yaitu tadi ya di sini mengatur boleh berkali-kali, sedangkan peraturan undang-undang kehakiman ya itu membatasi, dibuat sederhana, cepat dengan biaya murah. Kan semangatnya seperti itu. Betul. Ya tujuan peradilan kan seperti itu juga gitu kan. Coba aja lihat di negara-negara lain. Ada gak yang namanya peradilan bertele-tele berkali-kali seperti ini? Kan juga nggak ada gitu kan. Ya karena semangat sederhana, cepat dengan biaya murah itu semua harapan masyarakat. Harapan masyarakat yang mempunyai logika berpikir yang waras. Ya kan kecuali memang tujuannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu Nah, gitu. soal tujuan kepentingan tertentu ini yang malah justru saya curiga ada pada pernyataannya Refli Harun tadi, Pak. Ya. Kan Refli bilang bahwa minta MA untuk menerbitkan perma itu konyol menurut dia kan, karena dia memframing seakan-akan itu adalah upaya untuk membatasi hak. Padahal kan Pak Suhadi sendiri berkali-kali menyatakan bahwa SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung atau Perma ya? Ya. SEMA atau Perma? SEMA ya? Enggak, Peraturan Perma. Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah bukan Agung. surat edaran. Bukan surat edaran ya. Ya. Itu berkedudukan sebagai peraturan kebijakan internal. Ya. Petunjuk teknis administratif bagi hakim dan bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat publik. Ya. Gitu. Jadi memang bukan untuk membatasi publik, tapi supaya hakim itu punya pedoman agar bisa menyaring perkara sehingga pengajuan pra-peradilan itu tidak berulang dan tidak menjadi abuse of procedure, gitu Pak. Jadi ini yang poin ini kan yang Pak Suhadi berkali-kali jangan dipakai sebagai mentang-mentang tidak dilarang untuk prapit terus dilakukan berkali-kali gitu Pak. Ya. Tapi itu menurut Pak Suhadi cara Refli untuk memframing seperti itu gimana Pak? Ya kalau saya lihat mereka kayak nggak ngerti hukum menurut saya kalau dilihat seperti ini gitu kan. Karena setiap yang namanya undang-undang, tadi saya udah ulang lagi ya, itu mempunyai turunan manakala dilihat ada kekosongan hukum di sini gitu kan. Kekosongan hukumnya itu apa? Yaitu tadi boleh memang berkali-kali. Kan sekarang menjadi tanda tanya, why? Boleh. Ya kan? Atau mengapa? Kan gitu kan? Ini yang menjadi persoalan buat masyarakat dan Mahkamah Agung harus menjawab persoalan ini. Betul. Karena kita kan sebagai praktisi ngerti nih berkaitan dengan masalah ini. Loh kok jadi bertele-tele ya? Terus bagaimana semangat tadi yang berkaitan ajasnya sederhana, cepat dengan biaya murah itu? Di mana kemudian? Kan kita nggak menemukan akarnya lagi nih dalam persoalan ini kan? Ya. Nah ini kan nggak boleh dibiarkan kalau ada hal-hal yang seperti ini. Makanya perma dalam kaitan ini untuk mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan prapit berkali-kali itu sangat diperlukan gitu loh ya. Nah kan kalau saya lihat juga, ini saya kemarin saya salut ya dengan dengan hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan prapit yang kedua. Sebetulnya sama aja sih sebetulnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebetulnya kan beliau ini sangat reformis melihat persoalan-persoalan hukum yang sedang dihadapinya, sedang dipegangnya gitu. Karena kenapa? Kan dia bilang itu yang namanya prapit itu nggak boleh digunakan secara parsial, ya, secara urut-urutan, ya. Harusnya kan dijadikan satu, ya. Bukan satu ini diajukan, satu ini diajukan, kan nggak boleh seperti itu. Harusnya dijadikan satu, itulah yang disebut prapit yang dimaksudkan dalam undang-undang. Tapi sekali lagi, ini kan kajiannya masih subjektif dari hakim tunggal yang memeriksa perkara ini. Kalau saya melihat seperti itu, narasinya sama nih dengan kita-kita gitu kan. Nggak mau hakim prapit ini juga, ini dilakukan dengan cara-cara bertele-tele, dengan cara-cara yang menurut hakim itu juga mengatakan bahwa ini dalam rangka mengulur-ulur waktu ya untuk menghindari pokok perkara. Kan itu jelas sekali gitu lah. Nah ini harus dimaknai juga oleh Mahkamah Agung gitu kan. Ya jangan bertele-tele dong, ya karena negara hukum. Negara hukum itu bukan berarti kemudian semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan hukum, ya, yang tidak terbatas itu kemudian menjadi hak, tidak, gitu kan? Kenapa?
Kan tidak semua orang juga bisa dikatakan bisa menikmati keadaan-keadaan yang bertele-tele seperti ini. Orang maunya lebih singkat kok. Kita juga jemu nih setiap kali bicarain masalah ijazah palsu terus, tapi juga nggak ada selesai-selesainya. Iya, iya. Kan saya sering baca itu komen-komen di bawah Kok itu kan. beres-beres gitu ya? Ya kok nggak beres-beres, kok ini terus yang dibicarakan. Semua orang capek gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi kita juga nggak mau ini capeknya seperti ini terus juga berkepanjangan gitu. Dan kita juga nggak mau narasi itu yang mereka gelontorkan terus gitu, Iya, Pak. Kan iya. harus dikonter. Betul. Gitu kan. Lah, kalau memang misalnya ya, kalau dikatakan hak ya kan haknya udah diberikan. Gunakan dong hak itu sebaik-baiknya. Iya. Dengan cara seperti apa? Ya jangan bertele-tele tadi Iya, gitu kan. Ya, jangan wah udah diberikan nih haknya. Besok saya gunakan lagi haknya. Besok saya, itu namanya arogan namanya kalau begitu caranya. Iya. Ya kan? Hukum tidak boleh seperti itu. Hukum itu mempunyai rambu-rambu, punya kepentingan-kepentingan. Kepentingannya untuk siapa? Ya untuk masyarakat. Ya, masyarakat itu bisa menikmati nggak keadaan-keadaan seperti ini. Aku yakin nggak bisa menikmati keadaan seperti bertele-tele seperti ini. Karena kesannya berarti tidak ada kepastian hukum. Betul, ya. Sedangkan orang menginginkan adanya kepastian hukum. Apa kepastian hukum itu? Ada batasannya, ada ruang-ruang yang boleh dan tidak. Itu kan batasannya seperti itu. Ya, tuh. Ya, nah terus kita masuk ke bagian kedua, Pak. Ya. Soal PT-UN. Nah ini juga sebenarnya sudah Pak Soedi juga udah berkali-kali menyatakan di podcast kita ya tentang bahwa PT-UN itu ranah administratif lah gitu. Ini kan yang jadi pokok isunya itu kan soal tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi. Terus kemudian Pak Gayus kan menyatakan di salah satu kesempatan bilang bahwa ini ranahnya PT-UN aja gitu katanya kan. Terus kemudian ini menjadi rame soal PT-UN ini menjadi rame karena ada perkembangan terbarunya yang tadi saya bicarakan. PT-UN Jakarta menolak gugatan keberatan UGM dan menguatkan putusan KPI yang memerintahkan pembukaan dokumen akademik Jokowi gitu. Terus tadi dinyatakan oleh orang Bon Jovi tadi, kalau UGM menolak dipidana. Jadi yang dipidana UGM-nya katanya. Jadi ini rame dan kesannya kalau sudah ada keputusan begini, kesannya kayak mereka menang. Mereka ini kayaknya gampang euforia gitu loh, Pak. Saya lihat seperti itu. Gimana Pak Soedi ngelihatnya? Jadi saya jelaskan ya, itu bukannya gugatan. Ya, atau bukan apa namanya sesuatu yang baru berkaitan dengan petun ini ya. Petun ini upaya istilahnya keberatan terhadap putusan KPI ya, Komisi Informasi ya itu. Nah, dia mengajukan keberatan di tingkat banding ya namanya. Jadi ini bukan perkara KIP, Pak, sorry, KIP. Oh, KIP. Komisi ya, Informasi Pusat. Ya. Ya, KIP. Jadi putusan KIP ini dikuatkan oleh putusan petun. Ya. Kenapa dikuatkan? Yaitu tadi karena kan istilahnya ada keberatan nih dari UGM ya berkaitan dengan putusan KIP ini. Nah, terus kemudian ya putusan KIP ini tetap dikuatkan oleh pengadilan TUN ya sebagai upaya banding. Jadi bukan berdiri sendiri. Jadi pemahamannya nggak seperti itu tadi. Terus kemudian kalau sudah menang, terus kemudian ya UGM tidak bisa melihatkan ijazahnya ya atau katakanlah kalau tidak memperoleh data dari UGM itu merupakan tindak pidana. Kita ingatkan sekali lagi. Kemarin saya juga press conference berkaitan dengan masalah ini. Kebetulan saya juga yang menjawab. Nah, berkaitan dengan masalah dokumen ya. Kan sekarang silahkan dibuka istilahnya kan gitu kan dan harus dibuka. Gimana caranya? Kan ini juga menjadi persoalan. Kenapa saya katakan menjadi persoalan? Mereka ini juga mengajukan gugatan ke KIP. Ini juga menurut saya juga agak sedikit memang seperti kayak disengaja gitu kan. Sebabnya saya katakan kenapa seperti itu. Ini kan sekarang ada perkara pidana nih ya yang berkaitan dengan laporannya Pak Jokowi. Dan kita juga mendengar nih ya dari penyidik bahwa dokumen-dokumen tersebut baik ijazahnya Pak Jokowi yang dipegang oleh Pak Jokowi bukan dipegang UGM nih. Kalau fisik ijazah itu kan dipegang Pak Jokowi, dipegang yang bersangkutan, ya. Terus juga transkrip nilai kalau nggak salah dalam putusan itu dan yang lain-lainnya. Dugaan saya, ya,
pada kala itu kan sudah dilakukan penyitaan Betul. oleh Polda. penyidik dalam Ya. hal ini Polda Metro Jaya. Ya. Loh, kalau itu dilakukan oleh Polda, dilakukan penyitaan, berarti kan fisiknya itu udah nggak ada di UGM juga barangkali. Nggak ada juga berkaitan dengan masalah fisik yang ada di tangannya Pak Jokowi. Sekarang mungkin bukan lagi di Polda, tapi juga dipegang oleh Kejaksaan sebagai alat bukti. DPU misalnya. Dokumen berkaitan dengan kasus yang membelit laporan Pak Jokowi ini. Nah, kalau seperti itu, bagaimana bisa UGM memperlihatkan? Ya tentunya juga kan nggak bisa dong, gitu kan? Jadi kalau memang itu nanti hal-hal yang berkaitan dengan masalah keperluan dan kepentingan untuk memperlihatkan dokumen, itu bukan lagi ada di UGM. Kalau memang itu dilakukan penyitaan. Ya. Ada di mana sekarang? Ada di Kejaksaan. Bagaimana caranya? Ya dia harus mengajukan surat dong kepada Jaksa Agung tentunya dalam kaitan ini. Atau kepada Mahkamah Agung. Karena adanya juga bukan di ruang kejaksaan aja nih berkaitan dengan ijazah. Kepentingannya kan ada di tangan pengadilan. Ya, karena pengadilan yang menyidangkan perkara ini. Berarti kalau memang itu seperti itu, kalau nggak salah saya lihat undang-undangnya, itu harus minta izin lagi. Izin dulu dong kepada siapa? Kepada Mahkamah Agung berkaitan dengan kepentingan hakim untuk membolehkan atau tidak memperlihatkan ijazah-ijazah tersebut atau transkrip nilai tersebut. Terus juga berkaitan dengan masalah di Kejaksaan. Jaksa Agung, boleh nggak itu diperlihatkan? Kan gitu dong prosedurnya. Jangan nanti lari nih ke UGM ya, ngejar-ngejar UGM bawa-bawa wartawan. UGM bilang nggak ada dokumennya. Terus kemudian, wah tuh kan ijazahnya Pak Jokowi nggak ada, transkrip nilainya nggak ada. Kan, aduh ini kan jadi rusak negara kayak begini gitu kan. Ini ada sesuatu. Ingat loh, ini sedang dalam proses persidangan. Ya. Jadi kalau memang dokumen-dokumen itu mau diperlihatkan, nggak perlu lagi lari-lari ke UGM. Ya, kalau sekedar fotokopi barangkali ada, ya kan? Tapi dokumen asli kan seperti yang juga yang pernah kita omongkan dulu Pak Jokowi kaget sekali katanya, karena resi pembayaran waktu dia masuk UGM ya itu masih ada. Berarti kan resi pembayaran itu berarti disita oleh penyidik dong, diambil oleh penyidik dong. Makanya Pak Jokowi kaget kok sampai selengkap itu. Nah, gitu. Selengkap itu gitu kan? Ya, saya pernah nyampaikan itu di podcast ini gitu kan. Nah, kalau kita melihat seperti itu, ya, ini juga nanti masyarakat kalau Roy kemudian orang-orang itu datang ke UGM, terus kemudian teriak-teriak UGM nggak bisa memperlihatkan, ya jangan begitu juga. Ini alasan yang nggak masuk akal, ya kan? Tadi saya udah bilang, ya harusnya ke Kejaksaan. Ya, harusnya juga ke pengadilan. Betul. Karena dokumen itu pasti ada di sana. Tapi yang jelas bukan di pengadilan yang ada sekarang, pasti di tangan kejaksaan. Karena yang mempunyai kewenangan untuk menahan alat bukti dan nanti yang menunjukkan alat bukti di pengadilan itu adalah jaksa penuntut umum. Gitu, ya. Nah, jadi dokumen itu ada di tangan kejaksaan. Betul. Nah, itu kan sebenarnya kalau pengen diperlihatkan ya, pengen mereka menuntut untuk diperlihatkan. Kan sudah dinyatakan berkali-kali bahwa nanti di persidangan. Betul. Ya. Artinya bukan disembunyikan atau dibikin nggak jelas kan. Pak Jokowi bilang di persidangan saya akan hadir gitu kan. Tapi ini kok di sisi lain ada yang nggak mau masuk ke pokok perkara, nunda-nunda, prapit lah. Terus ada yang mengaku hijrah, terus bawa lari kayak dimentahkan lagi ke soal PT-UN. Jadi mereka itu sebenarnya pengen lihat atau enggak sih gitu loh. Kalau pengen lihat kan di persidangan itu gitu Pak ya. Ya. Ini bukannya lihat enggaknya, dia mau cari berita kok. Oh, iya. Mana yang paling menarik gitu kan? Iya, betul, betul. Yang paling menarik itu begitu datang ke UGM nggak bisa melihatkan ijazahnya Pak Jokowi, nggak bisa memperlihatkan transkrip nilainya kan gitu kan? Terus begitu ditunjukin fotokopi, ini kan fotokopi. Terus ini bukan aslinya, teriak-teriak di media. UGM bisa dipidana. Itu kan salah gitu kan? Makanya Bon Jovi ya namanya. Dorong dong Roy Suryo, ya kan? Ajak kalau memang misinya untuk mencari kebenaran ijazah ini palsu dan tidak ke pengadilan. Kan Pak Jokowi udah bilang, saya akan lihatkan ijazah saya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Akan diperlihatkan. Dan juga nanti ya tentunya karena dokumen tadi saya bilang ada di tangan kejaksaan.
ya sebagai eksekutor berkaitan dengan masalah ini, ya tentunya nanti kan juga bisa diperlihatkan di situ. Ayo dong sama-sama kita dukung sekarang, ya keberadaan Bon Jovi yang mau melihat ijazah aslinya Pak Jokowi dan transkrip nilainya dan dokumen-dokumen perkuliahannya, ya ke pengadilan. Ya nggak usah minta izin itu nanti kan. Cepetin aja, nggak usah prapit. Cepetin aja, nggak usah prapit gitu loh. Ayo gitu kita tantang sekarang. Berani nggak dia? Betul. Bon Jovi ajak Roy Suryo, ya. Ayo cepat, jangan lagi bicara tentang prapit-prapit. Karena yang kita butuhkan bukan prapit. Yang kita butuhkan adalah keaslian ijazah itu benar atau tidak. Kata-kata 99,99% benar tidak. Transkrip nilainya benar tidak. Itu kan yang mau diperjuangkan. Betul. Ya, sederhana. Jadi gak repot-repot. Tadi saya udah bilang kan, harus izin Kapolri, harus izin Kejaksaan Mahkamah Agung segala macam, nggak perlu. Ya, cukup nanti bekerja sama dengan pengadilan. Ayo secara live diperlihatkan ijazah tersebut maupun juga dengan transkrip nilainya gitu. Ya, nah ini pernyataan terakhir Pak Suhadi ini sekaligus mengantarkan kita ke pembicaraan segmen kedua, Pak. Siap. Kita nanti melihat bagaimana pernyataan langsung Pak Jokowi menanggapi soal ini. Oke? Terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya, dan pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di segmen berikutnya. Ya, makasih.